Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita ngobrol santai aja di salah satu playlist baru gue yang dinamai Gary Talk. Dalam playlist ini gue akan membahas berbagai macam isu tentang suatu anime, manga, LN, ataupun kejadian dari dunia nyata yang terkait dengan anime. Nah, hal yang akan gue bahas kali ini adalah soal kejadian dalam manga Kage no Jitsuyakusa chapter pertamanya. Tepatnya pada saat panel manga menyorot sang MC kesayangan kita yaitu Sid Kageno tertabrak oleh truk-kun. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Truk-kun adalah sebuah istilah yang mungkin tidak asing bagi sebagian besar dari kita. Apalagi truk juga sangat dikenal sebagai eksekutor paling handal bagi MC dalam suatu anime jika dibandingkan dengan villainnya sendiri. Sebagai contohnya nih, kalian bisa melihat dalam anime Tonikaku Kawaii, Exo Saga, Mushoku Tensei, Kenja no Mago, dan manga kesayangan kita yaitu Kage no Jitsuyakusa. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau memang Sid itu emang gak waras, karena geprek kepalanya sendiri ke arah pohon, dan mengarahkan dirinya sendiri ke truk yang sedang lewat karena mengira itu adalah sihir yang ia cari. Tapi, kalian tahu nggak sih sebenarnya unsur truk-kun ini juga bisa kita lihat di Captain Tsubasa yang dikenal bukan sebagai anime action sekalipun. Ya, anime Tsubasa yang termasuk dalam genre shonen dan biasanya ditujukan untuk menyemangati para anak muda dalam mengejar mimpi mereka. Tapi ada unsur truk-kun di sana. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah apakah kalian pernah bertanya-tanya kenapa para author anime atau manga ini selalu memasukkan unsur truk-kun dalam karya buatan mereka? Sebenarnya, ada fakta pahit yang menjadi alasan bagi para author ini untuk memasukkan suatu unsur truk-kun dalam karya mereka. Perlu kita ketahui kalau memang semua perusahaan jasa ekspedisi pasti memiliki jadwal yang sangat padat di setiap pengiriman mereka. Sebagai contoh nih, ketika seorang supir diminta untuk mengantarkan beberapa barang dengan jarak Banten-Yogyakarta. Namun, mereka hanya diberi waktu 2 hari saja. Tentu nih, hal ini akan membuat si supir kesulitan dan memutuskan untuk menyupir truk mereka secara ugal-ugalan, asalkan mereka itu cepat sampai di tujuan, dan memang itu juga dikarenakan tuntutan pekerjaan mereka. Nah, ironinya, ketika para supir itu mengalami kecelakaan dan menabrak kendaraan ataupun seseorang, para supir yang dikategorikan nakal akan lebih memilih untuk menewaskan sang korban. Hal itu dikarenakan sang supir akan lebih senang untuk membayar biaya permintaan maaf kepada keluarga ataupun biaya pemakaman. Ini merupakan rahasia umum yang sudah tersebar luas. Terlebih lagi jika sang supir itu menabrak seorang yang masih muda dan membuat orang itu cacat, tuntutan mereka itu akan lebih besar karena mereka harus membiayai pengobatan, pendidikan, dan segala hal yang berkaitan dengan anak muda yang ditabraknya. Maka dari itu, para supir nakal ini akan lebih memilih untuk menewaskan sang korban di tempat. Hal ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia teman-teman, tapi juga banyak terjadi di Jepang di masa lampau maupun sekarang. Maka dari itu, para author ini tergerak untuk memberi pesan secara tersirat dalam karya yang mereka buat. Dan alasan itulah kenapa unsur truk-kun ini hampir selalu ada dan bahkan menjadi tradisi turun-temurun untuk sekedar menjadi pengingat secara halus ataupun secara kasar dengan menjadikannya eksekutor handal bagi para MC di suatu anime, manga, ataupun LN. Para author ini juga jelas sangat mengkritik keras kepada para penyupir truk yang ugal-ugalan dan mengingatkan para anak muda untuk tetap berhati-hati kepada yang namanya truk. Tapi pada kenyataannya, makna dari tradisi ini sudah mulai luntur dengan adanya scene di mana sang MC bisa masuk isekai ketika mereka ditabrak truk, dan banyaknya meme yang tersebar di media sosial mengenai truk-kun ini. Dengan adanya hal tersebut, maka nilai yang akan tertanam di benak sang penonton anime juga bisa berubah, di mana ada kemungkinan bagi mereka yang percaya dengan tertabrak truk bisa membuat mereka masuk ke isekai. Secara logisnya, hal ini mungkin tidak berpengaruh di negara kita sendiri. Lu kan sering depresi terus mau ke isekai nih. Lu cara wujudinnya gimana? Ketabrak truk. Namun nampaknya hal itu tidak berlaku bagi Jepang, di mana dalam Jepang
Semua hal yang mungkin mustahil itu bisa terjadi, apalagi kalau sudah bersangkutan dengan anime. Dan tradisi truk membawa berkat isekai ini juga bisa kita lihat dalam manga kesayangan kita, yaitu Kage no Jinchurikusa. Jadi bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah Aizawa Daisuke sengaja membuat pengingat akan bahayanya truk, atau ia hanya ingin mengikuti tren di mana truk dijadikan eksekutor MC dan membuatnya masuk isekai? Tulis pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah. Mungkin segitu aja Gary Talk kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher signing off.